Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Yose Wahyu Andesta, NIM 1814040013, jurusan Tadris Matematika, UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membaca kalender pendidikan, bagaimana cara merancang rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Video ini berguna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Rancang Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Baiklah, yang pertama yaitu cara membaca kalender pendidikan atau kalender akademik. Kalender pendidikan adalah suatu pengaturan waktu dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dalam rentang waktu 1 tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Kurikulum suatu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan setiap tahun pelajaran. Komponen-komponen yang terdapat pada kalender pendidikan yaitu 1. Permulaan tahun ajaran, 2. Minggu efektif belajar, 3. Waktu pembelajaran efektif, 4. Hari libur. Penetapan kalender pendidikan. Pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 3. Pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Dalam menyusun rincian minggu efektif ini, kita berpedoman kepada kalender pendidikan. Komponen-komponen yang harus ada dalam rincian minggu efektif adalah yang pertama, jumlah minggu dalam semester. Jumlah minggu dalam semester merupakan kita hitung berdasarkan tiap bulannya. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif di mana dalam minggu tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya, ada hari libur nasional, hari besar keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah minggu efektif merupakan jumlah minggu di mana dalam minggu tersebut merupakan minggu aktif kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester tersebut. Langkah-langkah pembuatan rincian minggu efektif. Yang pertama, identitas dari judul rincian minggu efektif, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Selanjutnya, ada perhitungan alokasi waktu, di mana jumlah bulan dalam tiap semesternya, jumlah minggu efektif, dan jumlah minggu tidak efektif, serta jumlah jam dari setiap semester.
Dalam perhitungan rincian minggu efektif ini, kita melihat kalender pendidikan. Seperti ini. 1 minggu dikatakan efektif jika minimal dilaksanakan proses pembelajaran 3 kali atau 3 hari. Seperti ini. Pada bulan Juli, minggu efektif ada sebanyak 2, minggu tidak efektif ada 3. Pada bulan Agustus, semuanya minggu efektif. Pada bulan September, minggu efektif sebanyak 4 dan minggu tidak efektif sebanyak 1. Pada bulan Oktober, semuanya efektif. Pada bulan November, semuanya juga efektif. Pada bulan Desember, semuanya tidak efektif. Nah, dalam rincian minggu efektifnya, kita buat seperti ini. Bulan, yaitu ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember untuk semester 1. Jumlah minggunya, pada bulan Juli, jumlah minggu ada 5, minggu efektif ada 2, minggu tidak efektif ada 3. Minggu tidak efektif itu dikarenakan yang pertama libur semester genap, yang kedua matsama atau orientasi siswa baru. Pada bulan Agustus, jumlah minggu ada 4 dan minggu efektifnya semuanya ada 4. Pada bulan September, jumlah minggu ada 5, minggu efektif ada 4, minggu tidak efektif ada 1. Dikarenakan ada kegiatan penilaian tengah semester atau UTS. Pada bulan Oktober, jumlah minggu ada 4 dan minggu efektifnya ada 4. Pada bulan November, jumlah minggu ada 4, minggu efektif ada 4. Pada bulan Desember, jumlah minggu ada 5, jumlah minggu tidak efektif ada 5. Dikarenakan penilaian akhir semester dan libur semester ganjil. Jadi, jumlah minggu total pada semester 1 ada 27 minggu. Sedangkan jumlah minggu efektif ada 18, jumlah minggu tidak efektif ada 9. Untuk menghitung jumlah minggu efektif yaitu jumlah minggu dalam satu semester dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. Jumlah minggu ada 27, dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif ada 9. Jadi 18 minggu yang disebut dengan minggu efektif. Selanjutnya kita menghitung jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif ini kita hitung dengan berapa minggu dalam satu semester itu dikalikan dengan berapa jam dalam satu kali pertemuan. Dikarenakan di madrasah aliyah, satu kali pertemuan itu 4 jam pelajaran. Jadi, 18 dikali dengan 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Berarti 72 jam pelajaran. 72 jam pelajaran dalam satu semester. Selanjutnya, kita lanjut kepada semester genap. Kita lihat lagi kalender pendidikan. Semester genap dimulai pada bulan Januari sampai dengan Juni. Pada bulan Januari ini dikatakan semua minggunya efektif, bulan Februari juga efektif semuanya. Pada bulan Maret ini ada minggu tidak efektif, yaitu ada kegiatan ujian USBN dan ujian UMBN, serta ada AKM. Sedangkan bulan April, Mei, dan Juni, kegiatan pembelajaran pada siswa kelas 12 sudah habis atau sudah selesai, maka tidak perlu dibuat lagi. Maka, pada bulan Januari ini, jumlah minggunya untuk semester genap, jumlah minggunya ada 4, minggu efektif ada 4. Pada bulan Februari, jumlah minggunya ada 4, minggu efektif 4. Pada bulan Maret, jumlah minggunya ada 5, minggu tidak efektifnya ke-5, karena ada ujian sekolah berstandar nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional, AKM, dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional. Sedangkan pada bulan April, Mei, Juni, itu kegiatan pembelajaran pada siswa kelas 12 sudah selesai. Jumlah minggu pada semester genap ada 26 minggu, jumlah minggu efektifnya ada 8, minggu tidak efektif ada 18. Selanjutnya, untuk perhitungan jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam satu semester tersebut dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester tersebut. Jumlah minggu dalam satu semester ada 26, dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif semester ada 18. Jadi ada 8 minggu efektif pada semester genap.
Selanjutnya jumlah jam efektif, yaitu jumlah minggu dalam semester genap dikali dengan jam pelajaran. Berapa jam pelajaran dalam satu minggu. Jadi 8 dikali dengan 4 jam pelajaran. Berarti 32 jam pelajaran yang jumlah jam efektifnya. Selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Komponen-komponen yang harus ada dalam menyusun program tahunan. Yang pertama, ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, semester. Yang kedua yaitu format isian yang terdiri dari semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan atau kalender akademik. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Ini merupakan contoh program tahunan yang saya buat. Satuan Pendidikan Mandua Kota Payakumbuh, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas 12 MIA, tahun pelajaran 2020-2021, semester 1 dan 2. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebelum ia lulus dari suatu lembaga pendidikan. Kompetensi inti ini terdiri dari 4. Kompetensi 1 dan 2 merupakan kompetensi yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual atau sosial, yang mana sikap ini merupakan kompetensi afektif dari siswa. Yang ketiga, kompetensi intinya berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif dari siswa. Kompetensi 4 atau KI 4 berkaitan dengan psikomotor atau keterampilan dari siswa. Format isian dari program tahunan. Yang pertama semester 1. Ada kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Kompetensi dasar ini merupakan turunan dari kompetensi inti. Yang pertama 3.1. Mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Materi pokok, jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Alokasi waktu 24 jam pelajaran. Selanjutnya, penilaian harian, pembahasan, penilaian harian, remedial, dan pengayaan terhadap materi sebelumnya 4 jam pelajaran. Kompetensi selanjutnya 3.2. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi pokoknya yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Alokasi waktunya 32 jam pelajaran. Selanjutnya, penilaian harian, remedial, dan pengayaan. Alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Pembahasan kisi-kisi ujian semester. Sebelum ujian semester, diadakan pembahasan kisi-kisi yang mencakup kisi-kisi sebelum ujian.
selama 2 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan jika terjadi kegiatan atau suatu pelaksanaan yang mendesak. Ada 6 jam pelajaran. Jadi, jumlah minggu dalam satu semester 1 ada 18 minggu dengan 72 jam pelajaran. Jadi, jumlah minggu dan jumlah jam pelajaran kita harus sesuai dengan rincian minggu efektif yang telah kita buat sebelumnya. Untuk semester 2, kegiatan atau jam pelajaran kelas 12 ini lebih sedikit karena ia akan melaksanakan ujian kelulusan. Kompetensi 3.3 untuk semester 2. Menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk materi pokoknya, aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Alokasi waktu 10 jam pelajaran. Selanjutnya ada penilaian harian, remedial, dan pengayaan terkait materi sebelumnya. 2 jam pelajaran. 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Materi pokoknya, peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Alokasi waktunya 8 jam pelajaran. Selanjutnya, PH atau penilaian harian, remedial, dan pengayaan terkait materi sebelumnya, 2 jam pelajaran. Pembahasan kompetensi dasar sesuai kisi-kisi ujian. Karena kelas 12 ini akan melaksanakan ujian kelulusan, maka diadakanlah pembahasan kompetensi dasar sesuai kisi-kisi ujian selama 10 jam pelajaran. Jumlah minggu pada semester 2 hanya 8 minggu dan jumlah pelajarannya 32 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Program semester merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan bahasan pada setiap semester. Pengalokasian waktu pada program semester diberikan secara lebih rinci dari pengalokasian waktu pada program tahunan. Pada program semester, setiap topik satuan bahasan dikembangkan menjadi sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya. Selanjutnya, dibuat distribusi waktu setiap minggu efektif pada setiap bulan selama 1 semester, dimulai dari semester gasal atau ganjil, yaitu bulan Juli sampai Desember, dan semester genap, yaitu bulan Januari sampai Juni. Komponen-komponen yang harus ada dalam program semester, yang pertama yaitu identitas dari program semester. Identitas ini terdiri dari satuan pendidikan, tahun pelajaran, kelas atau semester, mata pelajaran, alokasi waktu. Selanjutnya, format isian. Format isian dari program semester ini terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, jumlah jam pelajaran, dan juga bulan. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembuatan program semester. Yang pertama, kita memasukkan kompetensi inti.
Kompetensi inti ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Selanjutnya, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Hitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Hitung alokasi waktu per semester, menentukan jumlah jam efektif per semester, dan distribusi alokasi waktu. Ini merupakan contoh program semester yang telah saya buat dengan satuan pendidikan Mandua Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021, kelas 12 MIA, semester ganjil. Mata pelajaran matematika wajib, alokasi waktu 4 jam per minggu. Jadi program semester ini kita buat per semester. Ya berarti dalam 1 tahun ada 2 program semester yang kita buat. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang seperti yang sudah dijelaskan pada program tahunan tadi. Selanjutnya, untuk judul, ada kompetensi dasar, ada indikator, alokasi waktu, bulan dari Juli sampai Desember untuk semester 1. Kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu 3.1. Mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator 3.1.1. Memahami konsep geometri ruang. 3.1.2. Mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 3.1.3. Mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1.1. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. 4.1.3. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Untuk alokasi waktunya, 24 jam pelajaran. Yang 24 jam pelajaran ini kita uraikan setiap pertemuan. Setiap pertemuan itu ada 4 jam pelajaran. Berarti, karena 24 jam pelajaran, berarti satu kali pertemuan, satu minggu pertemuan tersebut dalam 1 minggu kita uraikan menjadi 6 minggu, berarti 24 jam pelajaran. Selanjutnya, PH, penilaian harian, remedial, dan pengayaan. Alokasi waktunya 4 jam pelajaran, jadi 1 minggu saja kita selesai. (3.2) Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.1 Mengidentifikasi fakta pada ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.2 Menentukan ukuran, pemusatan data, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.3 Menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian
data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk alokasi waktu pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 ini adalah 32 jam pelajaran. 32 jam pelajaran ini dibagi menjadi beberapa minggu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dalam satu minggu itu ada 4 jam pelajaran, berarti 8 jam pelajaran, ada 8 minggu. Selanjutnya ada penilaian harian, remedial, dan pengayaan, yaitu selama 4 jam pelajaran. Jadi ada 1 minggu. Pembahasan kisi-kisi ujian semester, 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, dan setiap pertemuan itu ada 2 jam pelajaran. Ada jumlah jam cadangan jika terjadi hal-hal yang mendesak yang mengganggu proses pembelajaran selama 6 jam pelajaran yang dibagi menjadi 2 minggu. Jumlah jam efektif semester ganjil seperti pada rincian minggu efektif dan program tahunan tadi, yaitu jumlahnya adalah 72 jam pelajaran semuanya. Jadi harus sama antara rincian minggu efektif, program tahunan, dan program semester dari segi jumlah jam efektif semesternya. Untuk semester 2, hampir sama dengan semester 1 tadi, yaitu identitas dari program semester. Dikarenakan pada semester 2 ini, kelas 12 mengikuti ujian kelulusan, maka waktunya lebih singkat. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis aturan pencacahan. Menganalisis aturan pencacahan berupa aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.3.1 memahami konsep kaidah pencacahan. 3.3.2 mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk indikatornya, 4.3.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. 4.3.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Alokasi waktunya yaitu sebanyak 10 jam pelajaran yang terbagi menjadi 3 minggu. Kompetensi dasar 4.4 sebelumnya yaitu penilaian harian, remedial, dan pengayaan terhadap kompetensi sebelumnya. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kompetensi dasar 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan. Indikator materinya 3.4.1 memahami konsep peluang kejadian majemuk. 3.4.2 mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian majemuk. 3.4.3 mendeskripsikan peluang kejadian majemuk. 3.4.4 menentukan peluang kejadian majemuk. Kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Indikator 4.4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. 4.4.2 menyajikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk.
Untuk alokasi waktunya pada KD 3.4 dan 4.4 ini yaitu 4 jam pelajaran selama 2 minggu. Untuk selanjutnya yaitu penilaian harian, remedial, dan pengayaan. Alokasi waktu 2 jam pelajaran selama 1 minggu. Selanjutnya pembahasan kompetensi dasar sesuai kisi-kisi ujian. Karena siswa kelas 12 ini akan melaksanakan ujian kelulusan, maka diadakanlah pembahasan kompetensi dasar sesuai kisi-kisi ujian dengan alokasi waktu 10 jam pelajaran, 2 jam pelajaran untuk minggu pertama, 4 jam pelajaran untuk minggu kedua, dan 4 jam pelajaran untuk minggu selanjutnya. Jumlah jam efektif pada semester genap 32 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan tidak ada. Jumlah jam total semester genap atau semester 2 32 jam pelajaran. Jadi untuk semester 2 ini kelas 12 lebih sedikit jumlah jam efektifnya dikarenakan kelas 12 akan melaksanakan ujian kelulusan. Bagian akhirnya ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran serta keterangan. Keterangan di sini ada yang berwarna pada masing-masing kolom. Warna merah menunjukkan libur semester dan kegiatan pembelajaran selesai. Warna pink sama masa ta'aruf siswa madrasah atau orientasi siswa baru. Warna krem yaitu ujian mid semester ganjil. Warna kuning untuk ujian semester ganjil. Warna hijau untuk kegiatan kelas meeting sebelum pembagian rapor. Warna biru untuk ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Warna biru muda ujian madrasah berstandar nasional. Warna ungu AKM dan survei karakter atau sebagai pengganti UN dikarenakan UN sudah dihapuskan. Selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan yang ideal. Komponen-komponen yang harus ada dalam kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama ada identitas dari KKM berupa satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, kompetensi inti. Format isiannya berupa kompetensi dasar, indikator mata pelajaran, kompleksitas, daya dukung, inteks siswa. Kompleksitas ini yaitu tingkat kesulitan dan kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Daya dukung yaitu ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian ada biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah. Ada inteks siswa, yaitu tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Ini sangat mempengaruhi dalam pembuatan KKM. Langkah-langkah dalam pembuatan atau penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan inteks peserta didik. 2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, guru, dan yang lainnya. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam lembaran hasil belajar siswa pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik.
Ini merupakan contoh penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang saya dapatkan. Satuan Pendidikan Mandua Payakumbuh, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas atau semester kelas 12 MIA, semester 1 dan 2, tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi inti sama dengan yang sebelumnya, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Untuk format isian atau tabel, ada kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, indeks siswa. Dalam kompleksitas ini, ada kategorinya tinggi, sedang, rendah. Tinggi ini dari 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Yang daya dukung ada tinggi, sedang, rendah. Tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Indeks siswa atau kemampuan siswa, tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Antara kompleksitas dengan indeks siswa ini berbanding terbalik. Jika kompleksitasnya tinggi, maka indeks siswa rendah. Sebaliknya, jika kompleksitas rendah, maka indeks siswa tinggi. Dalam penetapan KKM ini, kita berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tiap mata pelajaran. Seperti indikator 3.11, 3.12, 3.13. Jadi kita masukkan nilainya apakah dia termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Nah, lalu nanti kita jumlahkan ketiganya dibagi dengan 3. Jadi KKM untuk tiap indikator ini yaitu 77. Begitu juga dengan seterusnya untuk kompetensi-kompetensi dasar lainnya. Setelah semuanya kita dapatkan, maka kita hitung jumlah dari total indikator. Pada semester 1, total indikator ada 11. Sedangkan jumlah nilai KKM-nya 860. Maka nilai KKM semester 1 kita mencarinya dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi dengan total indikator. Jumlah KKM semua indikator ada 860 dan total indikator ada 11. Maka 860 kita bagi dengan 11. Kita peroleh KKM semester 1 yaitu 78. Selanjutnya untuk semester 2, 3.3, 3.4, 3.4, dan 4.4. Begitu juga seperti yang semester 1. Kita jumlahkan antara kompleksitas, daya dukung, dan indeks, lalu kita bagi 3, maka diperoleh KKM per indikator. Kita cari KKM per indikator semuanya, sampai dengan 4.4. Sehingga kita peroleh total indikator pada semester 2, yaitu ada 11, dan jumlah KKM pada semester 2 ada 835 per indikatornya, jumlah semua indikator. Maka nilai KKM semester 2 yaitu jumlah nilai KKM semua indikator semester 2 dibagi dengan total indikator semester 2. 835 kita bagi dengan 11, maka hasilnya adalah 76. Jadi KKM semester 2 adalah 76. Sedangkan untuk KKM total yaitu KKM semester 1 ditambah dengan KKM semester 2 dibagi dengan 2. Jumlah KKM semester 1 78, KKM semester 2 76. 78 ditambah 76, lalu kita bagi 2, maka kita peroleh KKM semester total yaitu 77. Keterangan. Rentang nilai berdasarkan Permendikbud 81A tahun 2013. Kompleksitas mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Kemampuan daya dukung berorientasi pada sumber belajar. Indeks kemampuan rata-rata peserta didik. Nilai KKM semester adalah jumlah total nilai KKM indikator dibagi dengan jumlah indikator per semester. KKM total, KKM semester 1 ditambah KKM semester 2 dibagi dengan 2.